Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di Museum Aceh, yang mana kami dari kelompok 4 mata kuliah umum Pancasila Universitas Syah Kuala akan melihat bagaimana peran Museum Aceh menjaga ketahanan budaya dan sosial yang ada di Aceh ini. Bagaimana? Mari kita lihat. Melangkah ke Museum Aceh berarti melangkah ke dalam lorong waktu kejayaan Tanoh Rencong. Di dalamnya terlindungi ribuan koleksi berharga yang menjadi saksi perjalanan bangsa Aceh. Menyimpan kisah perjuangan dan kebudayaan yang harus kita wariskan untuk generasi di masa mendatang. Halo guys, sekarang kita udah beli tiket untuk masuk ke Museum Aceh. Let's go! Ya, saat ini kami sedang berada di Museum Aceh dan akan mewawancarai salah satu petugas yang ada di sini. Nah, Ibu, siapa namanya? Boleh dikasih tahu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa. Saya salah satu pegawai di sini di Museum Aceh. Saya sudah bertugas selama hampir dari 2010 sampai sekarang 14 tahun ya, luar biasa sekali. Berarti memang Museum Aceh ini sudah lama berdiri ya? Sudah, kita berdiri sejak tahun 1914 dibangun, 1915 diresmikan oleh masih di bawah pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda ya. Sebelum merdeka berarti sudah berdiri Museum Aceh ya, Bu ya. Nah, luar biasa sekali, berarti segitu lamanya. Nah, kira-kira nih Bu, pertanyaannya adalah nilai-nilai budaya Aceh apa yang menurut Ibu itu penting untuk diwariskan ke generasi mendatang? Baik, kita yang dasar dulu itu fungsi dari museum dulu. Fungsi museum dulu itu kan di sini kan melestarikan, merawat, kemudian mempublikasikan, kemudian mengedukasikan, bisa mengkonservasi koleksi maupun benda-benda bersejarah di sini. Dan kita di sini ada tugas yang satu lagi, yaitu kita bisa rekreasi juga di museum. Jadi edukasi wisata lah gitu kan. Nah, selanjutnya Ibu, kira-kira apa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya khususnya di Aceh ini sendiri? Kalau dari museum sendiri ya, kita ada beberapa kegiatan yang kita gunakan untuk memperkenalkan ataupun melestarikan budaya kita. Yang pertama, karena kita fokusnya di koleksi, jadi kita sering membuat pameran. Pameran. Jadi dari yang 3 tempat yang kalian kunjungi itu, di situ dari gedung pameran tetap itu ada 4 tema di situ. Ada tentang alamnya, kemudian peninggalan kerajaan, kemudian ada peninggalan sejarah perjuangan kita dalam melawan penjajahan, kemudian budaya yang di atas. Nah, yang terakhir Ibu, kira-kira begitu lamanya kita berdiri di sini, kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi dalam melestarikan budaya Aceh ini khususnya? Kalau tantangan mungkin kita lebih ke SDM juga kurang di sini ya. Kita museum cuma berapa gitu kan. Kemudian dalam kita menyampaikan informasi ke masyarakat itu tentu saja kita punya keterbatasan. Jadi yang paling gampang kita guide itu generasi yang muda ya, karena lewat media sosial itu langsung menyentuh ya di situ kan. Sedangkan yang kita sayangkan itu malah yang generasi yang tidak terlalu muda dan dia tidak terlalu tua, tapi milenial ya, kalau dia ke media sosial juga kurang, tapi kalau berkunjung ke sini juga kurang kayak gitu. Kita lebih ke SDM sama dengan di prasarananya sih. Kita masih terbatas dalam hal mengelola informasi untuk dipublikasikan gitu. Nah, kira-kira Ibu seberapa merekomendasikan kepada masyarakat untuk datang ke Museum Aceh? Jadi rekomendasinya kami datanglah ke sini, sering-sering datang ke sini, lihat seperti apa. Saya sering menemukan Museum Aceh itu sering jadi perbandingan ke tempat wisata lain, dan mereka menganggap kalau Museum Aceh itu kayak tempat membosankan gitu. Janganlah berpikiran seperti itu ya. Coba datang dulu, pahami dulu, lihat gitu. Bahkan di sini bisa ada informasi yang lebih gitu.
Gitu ya teman-teman, Museum Aceh itu tidak membosankan dan ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dengan berkunjung ke sini. Terima kasih Bu Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya, sama-sama. Kami izin pamit. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kebetulan kami sedang berada di Museum Aceh dan pada saat ini kami akan memberikan pertanyaan kepada salah seorang pengunjung, yaitu boleh tahu nama abang siapa? Baik, sama Bang Zulhelmi. Jadi kami akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan Museum Aceh, Bang. Jadi langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa aja sih tantangan dalam membangun kesadaran dan identitas budaya lokal Aceh nih? Mengingatkan saat sekarang ini seperti yang kita ketahui dikit yang mau datang untuk mengunjungi dan untuk mempertahankan budaya Aceh nih, Bang. Jadi menurut Abang tantangan-tantangannya ini apa aja nih untuk membangun kesadaran generasi muda terkait dengan mempertahankan budaya lokal di Aceh, Bang? Nah, mungkin dari segi promosinya, pengenalannya kepada mungkin ke kaum mudanya, mereka mungkin kurang dikenalkan gitu menurut saya. Oh bener sih Bang, jadi kayak menurut Abang kurangnya pengenalan terhadap budaya nih bagi generasi muda. Lalu kalau misalnya menurut Abang apa dampak positif dari peningkatan kesadaran budaya lokal bagi masyarakat Aceh? Jadi dampak positifnya nih gimana nih menurut Abang ketika mulai ditingkatkan nih kesadaran budaya lokal bagi masyarakat Aceh? Ya, jadi kita kan punya budaya yang khas gitu ya. Jadi ketika generasi muda ini menggunakan atau memakai lagi budaya-budayanya sendiri, maka kita bisa memperkenalkan budaya kita kepada orang yang lainnya gitu, di masyarakat yang di luar Aceh gitu. Baik-baik. Jadi kalau menurut Abang nih, kan seperti yang kita ketahui, ketika menggunakan bahasa Aceh pada era sekarang itu menjadi bahan olok-olokan di media sosial. Terlebih lagi apabila ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, namun logat kita cenderung untuk ke arah Aceh, itu cenderung jadi bahan bulian pada saat ini di generasi muda, sehingga menimbulkan rasa malu bagi generasi muda untuk menggunakan bahasa Aceh, dan diprediksi beberapa tahun ke depan bahasa Aceh akan punah. Menurut Abang langkah apa yang harus dilakukan baik dari generasi muda, dari masyarakat maupun pemerintah untuk mempertahankan budaya Aceh dan terkhususnya bahasa Aceh agar tidak punah nih Bang? Bagaimana nih menurut Abang? Mungkin salah satunya menurut saya di pendidikan di sekolah-sekolah gitu atau di kampus-kampus itu ada mungkin beberapa hari atau pelajaran yang mewajibkan untuk menggunakan bahasa Aceh. Nah, seperti yang kita ketahui, yang datang ke museum hari ini pun sangat sedikit nih. Bahkan sangat sedikit orang yang kita lihat berkunjung di Museum Aceh. Jadi, menurut Abang nih, bagaimana, seberapa besar Abang merekomendasikan kepada masyarakat Aceh untuk berkunjung ke museum, dan bagaimana cara menggalakkan masyarakat dan terkhususnya generasi muda untuk mau nih berkunjung ke Museum Aceh? Banyak loh hal yang bisa dilihat di Museum Aceh. Bagaimana menurut Abang untuk menggalakkan orang untuk datang ke Museum Aceh? Terlebih lagi sekarang kita lihat bahwa Museum Aceh ini menjadi tempat yang sangat kuno dan sangat sepi, dan kurangnya ketertarikan generasi muda untuk datang ke Museum Aceh ini menjadi kendala kan untuk mempertahankan budaya. Jadi bagaimana cara Abang untuk menggalakkan generasi muda ini untuk datang ke museum? Mungkin dari segi pemerintahnya, karena pemerintah kan yang berperan penting atau yang punya power lah untuk mengajak masyarakat, terlebih anak-anak muda, untuk mencintai budaya Aceh gitu. Jadi mungkin di sekolah atau di kampusnya diberi tugas untuk mengangkat kembali budaya Aceh seperti itu. Maka dengan adanya tugas, maka para pelajar atau mahasiswa, maka mereka akan mendalami budayanya Aceh gitu. Kan? Budaya Aceh kan yang paling mudah didapati kan di museum. Nah, dengan diberinya tugas seperti itu, maka generasi muda akan mencari, akan menggali di mana ada potensi-potensi budaya. Nah, terima kasih Abang telah menjawab pertanyaan dari kami. Silakan untuk keliling-keliling lagi. Kami izin pamit Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.